Agung, mungkin bisa diberikan ya terlebih dahulu sebagai pembuka begitu. Seperti apa Anda melihat gambaran perkembangan terbaru di pasar komoditas ya? Mungkin evaluasi di sepanjang tahun 2025, kemudian juga di awal tahun 2026 ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Iva. Kalau kita ketahui di tahun 2025 memang komoditas ini cukup pergerakannya cukup fluktuatif ya, terutama memang masih didominasi oleh produk emas ya. Mas, kemudian juga tentu saja ada oil ya, ada oil minyak mentah. Dan dilihat dari kondisi, karena ini beberapa komoditas tadi seperti disampaikan Mbak Iva juga ada CPO, itu juga tetap masih bisa menjadi potensi ya, pergerakan harga yang sangat fluktuatif karena juga sebenarnya di Indonesia ini sebenarnya penghasil 60% minyak CPO dunia ya, dan produk-produk turunannya juga sangat beragam sekali gitu. Dan sekarang juga ada bursa komoditi yang memperdagangkan produk-produk ini juga saya rasa dari sisi masyarakat juga mungkin perlu mendapat gambaran bahwa sebenarnya di bursanya sebenarnya sudah ada. Nah ini tinggal mungkin sosialisasi yang perlu digiatkan kembali gitu. Kalau dari sisi komoditas emas dan minyak, tentu saja ini sebenarnya lebih terpengaruh karena pergerakan gejolak-gejolak perekonomian secara global gitu ya. Nah 2025 udah sangat fluktuatif seperti kita lihat di beberapa bulan terakhir sebelum akhir tahun itu sempat break high ya, dan Desember kemarin tembus lagi ya, cuman mungkin ada koreksi. Tapi ternyata belakangan ini ada gejolak politik yang kita tahu di Amerika Latin ini punya pengaruh juga yang cukup signifikan ya. Tinggal kita nanti lihat perkembangan beberapa waktu ke depan. Gitu. Oke, baik. Tadi berbicara berkaitan dengan sentimen yang mempengaruhi begitu ya tentunya untuk perdagangan yang difasilitasi oleh Finex begitu ya. Nah, seperti apa Anda melihat mungkin sentimen yang masih akan berlanjut di dari tahun 2025 hingga 2026, mungkin salah satunya geopolitik begitu dengan perkembangan yang terbaru begitu. Dan seperti apa mungkin sentimen-sentimen ini akan berpengaruh kepada harga komoditas dan juga harga produk-produk ya di bursa berjangka begitu, seperti apa? Ya, dengan adanya sentimen dari luar secara global ini yang sangat berpengaruh, produknya jadi semakin menarik. Ya, karena fluktuasinya semakin tinggi, maka disinilah kesempatan orang untuk bisa memanfaatkan pergerakan harga ini semaksimal mungkin. Nah kebetulan memang di Finex sendiri kan kita memprovide beberapa produk seperti emas, kemudian juga ada minyak oil, terus kemudian ada perak juga ada. Dan kalau kita lihat sekarang masyarakat dari awal 2025 sampai akhir ini kita lihat perkembangannya cukup sangat signifikan ya. Masyarakat sudah mulai banyak yang istilahnya mencari tahu itu perdagangan di komoditas itu seperti apa gitu. Ini dilihat dari perkembangan jumlah nasabah yang sangat impresif sekali ya sampai akhir tahun 2025 ini, dan dengan adanya sentimen ditambah lagi di-trigger oleh sentimen global ini tentunya semakin menarik minat masyarakat untuk mencoba untuk masuk ke perdagangan komoditas gitu loh. Cuman memang yang perlu kita garis bawahi tentu saja perlu ada pemahaman lah, perlu ada edukasi gitu loh. Jadi saya rasa ke depan 2026 dengan banyaknya informasi dan banyaknya kondisi yang memang mendorong untuk harga komoditas ini bergerak sangat fluktuatif, ini juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk mencoba untuk masuk ke dalam komoditas ini, transaksi komoditas. Baik. Berbicara berkaitan dengan minat begitu, mungkin bisa digambarkan juga oleh Finex ya sejauh ini seperti apa sih sebetulnya karakteristik para investor dan juga trader di pasar berjangka begitu ya? Apakah ada perubahan tren di tahun lalu begitu, dan mungkin seperti apa mungkin outlook-nya untuk tren di tahun ini juga? Ya, memang kalau di sebelumnya 2025 mungkin masih generasi milenial ya, tapi ke depan belakangan ini dengan mungkin adanya banyaknya sosialisasi mungkin dari regulator, juga dari pelaku-pelaku usaha, kemudian juga Finex juga termasuk, kita sangat giat untuk melakukan edukasi, tidak hanya ke masyarakat umum tapi juga ke kalangan akademisi. Jadi ke kampus-kampus juga kita masuk. Nah sekarang juga ternyata minat dari
level Gen Z ini udah sangat tinggi juga ya. Oke. Apalagi mungkin sekarang ada produk-produk kripto. Oke, ya. ya. Istilahnya kalau udah nggak trading kripto tuh kayaknya ketinggalan zaman gitu ya. Nah ini juga sekarang ada komoditi. Yang komoditi yang mungkin kalau dari sisi komoditi kan banyak pilihannya ya. Ada yang emas tadi, ada perak, ada minyak. Ini juga bisa menjadi alternatif produk-produk apa yang bisa dipelajari lebih dalam lagi oleh Gen Z misalnya gitu. Ya, ya. Ya, jadi sekarang sih lebih beragam gitu. Oke, dari sisi nasabahnya. oke. Ini cukup menarik ya, karena tadi kan artinya Gen Z begitu sudah mulai tertarik begitu ya, dan sudah mulai melakukan transaksi perdagangan di bursa berjangka. Nah, tapi di satu sisi ketika kita melihat begitu ya, apa yang menjadi kelebihan pasar berjangka jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya begitu, dan mungkin tadi berbicara berkaitan dengan Gen Z gitu ya, berapa sih sebetulnya modal yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa bertransaksi di pasar berjangka? Ya, nah ini juga berkaitan juga ada kenapa Gen Z bisa masuk ke market di sini, karena kita juga dari sisi modal awal itu juga sebenarnya tidak terlalu besar ya. Mungkin bisa di bawah 200.000 juga udah bisa mulai trading tuh. Oke. Cuman memang kita sih suggest bahwa ini disesuaikan ya, dengan preference masing-masing nasabah itu. Di awal mungkin di tahapan awal itu bisa dengan dana yang minim, baru nanti mempelajari lebih lanjut lagi untuk bisa meningkatkan modalnya gitu loh. Tapi juga istilahnya saya perlu tegaskan lagi bahwa mau uang berapapun tetap aja harus ada pemahaman dulu ya, lebih dalam ya. Nah dengan kita memberikan bisa transaksi bisa mulai dari nilai yang sangat kecil, maka segmennya ya, segmen customernya juga bisa semakin luas lagi gitu loh. Jadi dengan disediakannya produk yang dengan volume transaksi yang lebih kecil, ini tentunya minat orang untuk mencoba dengan mungkin ya istilahnya kalau modalnya tidak terlalu besar, maka resikonya juga akan bisa diminimalisir. Tapi tentu saja kembali lagi bahwa transaksi di komoditas ini juga menggunakan leverage. Ya. Jadi leverage ini selain ada peluang yang bisa diperoleh bisa lebih besar lagi, tapi tentu saja harus dipertimbangkan bahwa resikonya juga bisa tinggi juga gitu. Oke. Nah, jadi